Oke ya, wah ini lompat-lompat. Kenapa kita harus belajar sosiologi ya? Jadi ini juga penting ya. Artinya kalau kita belajar sosiologi itu kan otomatis belajar bagaimana kita berinteraksi sosial. Jadi sosiologi itu kan bicara tentang interaksi sosial. Sehingga kalau kita belajar sosiologi itu arahnya adalah memberikan pemahaman ya, pemahaman terutama pada diri kita dan juga pada orang lain ya, agar kita itu mampu melaksanakan interaksi sosial. Nah, syaratnya apa sih interaksi sosial itu ya? Kalau kita bicara interaksi sosial itu sebenarnya syaratnya kan equality ya, atau keseimbangan ya. Oke, jadi target dari sosiologi itu sebenarnya adalah keseimbangan. Artinya ketika berinteraksi itu kan masing-masing orang itu kan punya kebebasan misalkan gitu ya. Berarti kita juga harus menjaga kebebasan dia. Nah, kita punya kebebasan, dia juga punya kebebasan. Berarti ada batas-batas tertentu, ada demarkasi tertentu untuk menjaga keterbatasan ini. Nah, sehingga dalam istilah hukum mungkin akhirnya muncul yang namanya hak dan kewajiban. Nah, ini kan itu ya. Jadi interaksi sosial itu harus menjaga equality tadi, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Akhirnya kan begitu ya. Akhirnya hukum menjaga itu, kemudian dibuatlah yang namanya peraturan. Dan peraturan itu kan diciptakan kan untuk menjaga keseimbangan. Atau kalau dalam istilah sosiologi itu namanya adalah social order. Nah, jadi untuk menjaga ketertiban ya, dalam istilah Pak Polisi mungkin ketertiban ya. Oke, jadi ini kan bagaimana ketertiban itu bisa dicapai ya, berarti kehidupan itu harus equal ya, harus seimbang, tidak ada yang dirugikan. Artinya sama-sama mereka terjaga haknya dan juga masyarakat sama-sama melaksanakan kewajibannya. Ya, disitulah nanti akan tercipta yang namanya social order tadi atau keteraturan sosial. Nah, dalam keteraturan sosial itu apabila berlangsung terus-menerus itu akan tercipta masyarakat yang harmonis ya, masyarakat yang makmur ya, atau masyarakat yang aman lah istilahnya, masyarakat yang aman secara sosiologi ya. Akan tetapi untuk menjaga keteraturan sosial itu kan perlu yang namanya tadi peraturan ya. Perlu peraturan atau perlu undang-undang ya, secara besar undang-undang ya, peraturan atau undang-undang yang itu hasil dari konsensus kita bersama. Nah, ini jadi sosiologi juga mengakui itu. Nah, sehingga nanti dalam istilah sosiologi akan ada teorinya yang namanya teori struktur. Nah, jadi teori struktur itu masuk dalam paradigma strukturalis ini. Sehingga paradigma yang mempercayai bahasanya masyarakat itu untuk teratur harus diatur. Untuk teratur harus dibuat undang-undang. Ya, untuk teratur harus dibuat peraturan. Kalau perlu ada sanksinya kan gitu ya. Jadi ini sehingga muncul sanksi. Ini paradigma yang pertama ya. Paradigma yang pertama nanti mungkin akan kita kenalkan itu. Sehingga kita harus belajar sosiologi itu memang mengakui adanya peraturan itu. Tapi nampaknya dalam sosiologi teori itu banyak digugat. Nah, jadi munculin waduh, saya pikir kok tidak begitu ya. Ahli-ahli akhirnya menggugat, masa hidup sekali harus serba diatur ya. Akhirnya sosiologi mencoba menggugat itu dan muncul pemikiran-pemikiran berikutnya. Jadi yang teori struktur itu disebut dengan pendekatan strukturalis atau pendekatan positivistik. Ya, jadi cara berpikir yang positivistik, yang kuantitatif gitu loh. Jadi orang dibuat aturan, siapa yang taat dapat reward, siapa yang melarang diberi sanksi. Nah, itu dianggap selesai di situ. Nah, padahal problem di masyarakat ternyata kan jauh lebih kompleks. Nah, sehingga ini dan juga
di masyarakat itu orang bisa menafsir macam-macam. Jangankan itu ya, agama pun sama-sama Islam kita kan punya pemahaman yang berbeda-beda. Nah, akhirnya sosiologi itu mengenal yang disebut dengan paradigma ganda. Ya, nanti kita mencoba teorinya Ritzer itu nanti, yaitu paradigma ganda. Sehingga kalau ilmu-ilmu yang lain itu ya paradigmanya tunggal, artinya matematika katakanlah ya. Kuantitatif sudah ya, 1 tambah 1 2 selesai. 4 kali 4 16 selesai kan itu ya. Pendekatannya rezimnya rezim kuantitatif gitu ya, selesai. Dan seharusnya itu ya, artinya kalau kita bicara matematika tadi, kalau ada siswa menjawab ternyata 4 kali 4 17, nah itu kan bermasalah berarti anaknya itu ya. Wah itu salah kan itu ya. Jadi dan kita boleh menyalahkan itu dari paradigma matematika. Tapi dari paradigma sosiologi, nah, nanti dulu kan ya. Sehingga itulah sosiologi. Sehingga sosiologi itu interpretatif ya, artinya tidak kuantitatif murni, tapi lebih pada interpretatif. Jadi tidak yang positivistik, tapi yang interpretatif. Nah, bagaimana interpretasi panjenengan? Nah, sehingga ini saya pikir cocok ya dengan kehidupan bernegara kita yang banyak agama, banyak budaya, banyak bahasa. Ini kan konstruksi berpikirnya kan berbeda-beda. Nah, ketika konstruksi berpikir beda-beda, disinilah kita saatnya yaitu mengembangkan pola-pola pikir yang interpretatif tadi. Nah, sehingga kita muncul penghargaan atau saling menghargai, saling menghormati, saling berempati. Ya, atau dalam slogan antropologi kemarin itu ada simposium internasional yaitu Unity in Diversity. Nah, di Bali kemarin ada simposium. Jadi Unity in Diversity. Jadi kita tuh satu dalam perbedaan. Nah, ini sosiologi ya. Nanti sosiologi juga berkembang ya. Jadi sosiologi di awal-awal abad 18 itu memang masih sosiologi dengan pendekatan positivistik. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Tapi dalam abad 20 ini, apalagi 21, itu sosiologi sudah berkembang menjadi sosiologi interpretatif. Ya, sosiologi interpretatif nanti juga beranak pinak nanti ya. Oke ya. Salah satunya tadi yang saya katakan konstruksi sosial tadi, konstruksionisme tadi ya. Itu sosiologi yang interpretatif. Dan yang terakhir ini adalah sosiologi postmodernisme. Nah, ini sudah beda lagi nanti ya. Oke, nanti masing-masing ini punya aliran ya, sehingga memang kita sosiologi itu bukan bicara benar dan salah ya, Mas Eko nanti tolong dipahami ya. Jadi bukan bicara benar dan salah, bukan bicara halal dan haram gitu ya. Jadi sosiologi itu bicara tentang apa yang sedang terjadi aja. Dan bukan bicara apa yang seharusnya terjadi. Nah, oke ya. Jadi kalau mungkin ya nanti ya ini Pak Polisi Intel ya barangkali itu kan sering saya juga kebetulan diwakil di Kan 3 ini banyak bergaul dengan teman-teman Intel ya. Nah, ternyata juga Intel itu jarang yang pakai seragam kan ya, bahkan macanya ya mahasiswa biasa gitu ya. Kayak culun dan sebagainya. Ternyata dia juga kalau melihat ada aktivis-aktivis yang mau demo atau mau apa itu juga ya ikut-ikutan nimbrung itu jagongan. Jadi dia tidak menghakimi mereka. Hanya dia lebih banyak menggali informasinya. Ini saya pikir wah ini pekerjaan sosiologi nih. Jadi sosiologi memang kayak Intel ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menyimpang dia tidak segera menghakimi. Ya dibiarkan aja mengalir dia sambil mencatat atau merekod gitu ya. Penggalangan. Oke, yaitu namanya dalam sosiologi nanti pendekatannya adalah pendekatan partisipan observation. Nah, jadi berpartisipasi sambil mengamati. Nah, ini ada di sosiologi dan itu ternyata teman-teman Intel sudah melakukan kegiatan itu. Nah, jadi menarik ini saya pikir. Ini jangan-jangan diajari Pak
Ronini Baskara tadi. Jadi, kalau ingin bergaul dengan dukun santet, ya jangan mengatakan santet itu haram, Pak. Jangan begitu. Ya, kita kalau perlu ya pura-pura ingin belajar ilmu santet atau dan sebagainya. Jadi menjadi bagian dari mereka gitu ya. Jadi ini saya menjadi teringat teorinya Brian V. Nah, ya saya mohon maaf ya lompat-lompat meskipun masih kau belum baca, nanti nggak apa-apa, nanti sambil dilihat-lihat di internet mungkin ya. Brian V itu membuat konsep itu namanya apa? To be dan to have gitu ya. Jadi to be dan to have artinya memiliki dan menjadi. Nah, jadi kita ini tidak berhenti pada to have atau memiliki, tapi yang jauh lebih penting itu justru to be, menjadi. Nah, dari situ dilanjutkan untuk bisa menjadi mereka, ya kita harus menjadi mereka katanya ya. Jadi untuk to be menjadi mereka harus menjadi mereka. Tapi jangan benar-benar menjadi mereka. Nah, jadi istilahnya ya kita ya mengelabui lah ya, konsep pengelabuan ya. Jadi itulah kerja-kerja orang-orang sosiologi ya. Jadi sosiologi ada dua. Yang pertama, kalaupun toh kita masuk dalam lingkungan mereka diketahui ya, itu kalaupun toh diketahui ya mereka tetap enjoy ya, tetap enjoy. Dan yang lebih baik lagi, kalau kita masuk dalam lingkungan mereka, kita itu tidak diketahui kalau kita itu sebagai peneliti. Nah, ini malah lebih bagus lagi, lebih kultural lagi ya, informasi-informasi yang diperoleh. Nah, jadi kalau kita melihat mungkin Michael Foucault ya. Jadi Michael Foucault itu meneliti tentang orang-orang yang di pemukiman kumuh, ya, kulit hitam. Michael Foucault itu orang Amerika, kulitnya putih, sehingga untuk bisa diterima itu harus menyamakan dengan kulitnya dulu. Akhirnya kulitnya dicat hitam. Nah, Michael Foucault ya, dicat hitam, akhirnya mereka baru bisa masuk di lingkungan kumuh itu. Nah, jadi untuk beberapa minggu mereka bersama-sama dengan orang pemukiman kumuh itu. Nah, akhirnya dia pura-pura juga menjadi tukang pungut sampah dan sebagainya. Nah, dari situ kan mendapatkan apa? Mendapatkan interaksi sosial yang utuh kan dia ya. Akhirnya bisa menggambarkan secara utuh bagaimana kehidupan mereka. Nah, ini contohnya ya, contoh yang disebut atau yang saya sebut tadi partisipan observation. Jadi bagaimana kita bersama-sama dengan mereka gitu ya. Oke itu ya, jadi ini manfaat sosiologinya ya. Kemudian kita akan beralih ke sini ya. Kalau kita pelajari mungkin secara tertulis seperti ini ya. Jadi sosiologi itu memang, nah ini yang pertama ya. Jadi kita tidak dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang di awal-awal ya. Jadi bukan solusi atas masalah. Tapi sebenarnya misi suci sosiologi ya itu adalah menjelaskan dan menganalisis saja terhadap fenomena sosial. Ini penting ya. Jadi kalau mengatasi masalah nanti mungkin tugasnya mengambil kebijakan eksekutif pemerintah ya, atau mungkin kalau Pak Polisi ya penegak hukumnya ya, atau pengadilan, atau kalau di masyarakat itu ya mungkin RT RW mengatasi masalahnya ya. Tapi sosiologi itu lebih pada memberikan penjelasan. Jadi menjelaskan dan menganalisis atas fenomena sosial ya, atau gejala sosial atau masalah-masalah sosial. Nah, jadi hanya berhenti pada menjelaskan, dan itu saya pikir sudah memberikan apa preferensi ya, nanti pilihan ya. Ini loh, kalau nanti di masyarakat itu sebenarnya mappingnya seperti ini ya, seperti saya contohkan mungkin ada penelitian orang Amerika juga namanya Clifford Geertz ya, itu meneliti tentang karakteristik masyarakat Jawa. Nah, akhirnya Clifford Geertz di penelitian yang tebal itu ya memberikan thick description atau memberikan garis bawah tebal. Biasanya temuannya penelitian yang sekian lama itu hanya ada 3 klasifikasi. Jadi ternyata orang Jawa itu dibagi menjadi 3. Nah, yaitu kata Clifford Geertz, ada abangan, ada santri, dan ada priayi. Nah, jadi menarik itu ya.
Nah, jadi hanya menjelaskan begitu. Nah, jadi kalau abangan itu karakternya, nah, mungkin kalau kita terkait dengan politik sekarang ya abangan itu lebih ke PDIP, ya, mungkin gitu ya. Wah ini lebih ke sana, preferensi politiknya mungkin ke sana ya. Kemudian yang priayi, ya, yang priayi itu mentalnya adalah mental pegawai minded, suka di birokrasi, ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah santri. Nah, kelompok-kelompok santri yang berkarakter ya apa orang yang suka mengaji, kemudian pakai sarung dan sebagainya. Jadi itu diidentifikasi oleh Clifford Geertz dengan segala penjelasannya. Jadi kan itu menjelaskan. Dan ternyata itu sampai sekarang juga laku teori-teori itu ya, digunakan untuk mengidentifikasi. Ya, termasuk ketika saya meneliti fenomena pembunuhan dukun santet tahun 1998 itu juga saya kaitkan dengan teori Clifford Geertz tadi ya, di mana daerah Tapal Kuda ini adalah daerahnya daerah santri. Nah, yang notabene mungkin pilihan politiknya ada pada PKB waktu itu. Ya. Waktu itu memang ada semacam face to face ya antara pemerintah dan non government ya secara politik. Nah ini sehingga itu juga berpengaruh pada konstelasi dinamika politik di daerah-daerah. Ya. Jadi saya pikir menarik kalau kita kaji dari sana. Ya. Tapi intinya bahwa sosiologi itu menjelaskan dan menganalisis. Ya, dianalisis. Nah, ini menjadi menarik kalau fenomena sosial itu dianalisis. Kemudian keputusannya ya terserah nanti ya, terserah pada pengambil keputusan itu mau dikembangkan ke arah mana. Kemudian bisa juga hasil riset sosiologi itu ada sosiologi terapan nanti ya, yang digunakan untuk perencanaan pembangunan atau pengambilan kebijakan pemerintah. Ini terkait dengan need assessment biasanya ke sana. Jadi kebetulan saya juga cukup lama di konsultan Bank Dunia, yaitu saya bergerak pada bidang program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, ini dananya dari Bank Dunia melalui Kempraswil waktu itu ya, Kementerian Sarana Wilayah. Nah, ini juga dalam rangka perencanaan pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan. Dulu namanya P2KP, Mas ya. Sekarang ada diganti nama menjadi PNPM Mandiri. Ya, itu ya. Jadi pengentasan kemiskinan. Jadi yang pertama programnya itu ya untuk bantuan langsung pada masyarakat miskin, janda-janda tua, orang buta, ya, kemudian ya orang yang papa lah, tidak punya siapa-siapa, nah itu ada bantuan langsung, ya. Kemudian yang kedua adalah bantuan infrastruktur, ya, orang-orang miskin seperti jambanisasi, pavingisasi, ya, gang-gang atau pembuatan jembatan-jembatan kecil ya, sebagai akses masyarakat miskin, ya. Yang ketiga adalah kredit bergulir waktu itu perencanaan pembangunannya ke sana ya. Nah ini sebelum membangun itu kan kita pekerjaannya biasanya need assessment dulu. Jadi kita terjun ke daerah itu dulu, kemudian kita membuat need assessment. Kebutuhannya apa saja ya. Artinya siapa saja masyarakat miskinnya nanti dibantu. Kemudian infrastruktur apa saja yang dibutuhkan di lingkungan masyarakat sekitar itu, masyarakat diajak FGD, ya fokus group discussion, ya akhirnya kita bantu gitu ya. Termasuk kredit bergulir itu biasanya tanggung jawab renteng berkelompok, kemudian yang memiliki usaha-usaha sebagai UKM atau UMKM di masyarakat sekitar itu siapa saja, akhirnya itulah sebagai bahan perencanaan kita. Termasuk ini mungkin saya ingin membuat contoh saja. Saya pernah di Sulawesi itu ya, di daerah Makassar ya, agak sedikit pedesaan gitu ya. Di situ tiba-tiba dibangun panti jompo oleh pemerintah. Nah ini kemudian pemerintah akhirnya apa? Gagal. Ya, dengan kegagalan itu menyuruh kami, Sukitin dan kawan-kawan, tolong dilihat itu kenapa panti jompo ya yang di Jawa itu kok
penuh penghuninya. Di Jawa itu dari Jakarta sampai Jawa Timur, Bali itu panti jompo penuh penghuninya. Sehingga perlu panti jompo baru. Tapi begitu di Makassar kenapa kok sepi? Bahkan panti jompo itu penghuninya kambing, sapi, dan kerbau. Ini kan aneh kan itu ya kita anggap. Iya. Akhirnya kami diminta datang ke sana, kemudian kami identifikasi masalahnya apa. Ternyata masyarakat Makassar yang daerahnya dibangun panti jompo itu masyarakatnya sangat tradisional, religius, ya, dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama tradisional, terutama agama Islam. Mereka bahkan punya pemahaman, ya, namanya orang tua itu harus dirawat oleh anaknya, dan bahkan sampai punya keyakinan atau mitos, ya, anak yang merawat orang tuanya itu adalah mereka akan dapat berkah dalam hidupnya. Sehingga mereka justru berebut untuk merawat anaknya itu ya, merawat orang tuanya ya, berebut. Nah, jadi yang terjadi mereka berebut merawat orang tuanya karena ingin ngalah berkah tadi. Nah, kalau sudah punya pemahaman seperti itu ya, akhirnya mereka selanjutnya punya pemahaman juga bahwasanya kalau sampai menitipkan orang tua di panti jompo, dia akan menjadi anak durhaka. Nah, jadi akhirnya dengan pemahaman itu kan panti jompo sepi kan itu ya, tidak ada yang berani ya. Tadi ya di samping nilai-nilai agama tradisional itu, di samping itu ternyata juga ada sanksi sosial dari masyarakat kan itu ya. Nah, bayangkan sanksi sosialnya adalah sebagai anak yang durhaka. Nah, panti jompo nggak laku di sana. Nah, sehingga kita boleh mungkin perencanaan pembangunan, tapi jangan sampai diberlakukan pada semua daerah. Ya, ternyata tiap-tiap daerah itu punya pemahaman yang berbeda, punya konstruksi yang berbeda terhadap realitas, bahkan punya keyakinan yang berbeda. Nah, ini berarti kita dalam perencanaan pembangunan perlu need assessment, perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal ya, atau sekarang itu disebut sebagai kearifan lokal. Ya, jadi ini mungkin yang bisa kita pakai ya untuk alat analisis ya, sehingga need assessment itu menjadi penting supaya dalam setiap mengambil langkah kita itu betul-betul dasarnya itu memang kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi jangan sampai kita membuat kebijakan perencanaan yang langsung top down. Nah, nanti dampaknya kan menjadi tidak laku di masyarakat. Ya, sedapat mungkin yang bottom up, ya, dari bawah ke atas, atau kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ya. Oke ya, atau dalam istilah sosiologi kebijakan yang menganut partisipasi masyarakat atau berbasis partisipasi masyarakat yang melibatkan masyarakat itu ya. Oke, kemudian hasil sosiologi penelitiannya juga menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi masalah itu kita identifikasi ya. Ini terutama kalau ada konflik kan gitu ya, biasanya ada intermediasi. Nah, biasanya ulama, polisi itu kan sebagai intermediasi ya, jadi sebagai mediasi antara beberapa pihak yang berkonflik. Biasanya berkonflik itu kan ada 2 orang, ya, tapi bisa juga ada 3 orang kan gitu ya. 3 pihak yang berkonflik. Ini harus ada pihak-pihak yang menyelesaikan masalah. Ya, ini yang dalam pembelajaran tadi namanya problem solving. Nah, ya, jadi ini penting juga ya, atau resolusi konflik dalam teorinya. Nanti kita akan bicara teori resolusi konflik. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu juga ke UGM itu ada khusus program S2 itu namanya studi perdamaian. Jadi isinya studi perdamaian, artinya prodinya studi perdamaian, tapi isinya adalah bagaimana resolusi konflik. Nah, karena memang kita itu rawan konflik. Bahkan ada tulisan buku ya di mana di situ menyatakan agama sebagai sumber konflik. Nah, jadi memang dalam realitasnya kan agama ini mudah dipicu kan itu ya, pemahaman agama itu ya. Sehingga ini bagaimana ini kita sebagai anggota masyarakat, terutama penegak hukum, itu juga bisa menyelesaikan masalah itu, mampu membuat resolusinya ya,
misalkan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan ya, atau menghasilkan konsensus ya. Oke ya, itu. Kemudian bisa juga sosiologi itu memprediksi ya. Nah, ini jadi nanti yang memprediksi itu dikaitkan dengan menginterpretasi. Ya, yang saya katakan tadi. Jadi interpretasi itu menganalisis ya. Kemudian sampai kita itu apa ya? Mengenali ya, pola-pola atau apa? Dalam istilah Anthony Giddens ya, nanti mungkin Mas Eko bisa dicatat ya, bukunya Anthony Giddens itu tentang strukturasi, teorinya teori strukturasi nanti kita pelajari. Karena memang teori sosiologi itu banyak ya, ratusan ya. Sehingga seingat saya aja ya, seingat saya munculkan saja ya. Karena saya juga insya Allah sudah khatam mempelajari itu teori-teorinya itu ya. Jadi Giddens itu strukturasi dan Giddens masih hidup sampai sekarang ya. Jadi Giddens itu lebih ke sini memang ya, jadi menginterpretasi. Jadi maksudnya itu adalah apa ya, kita ini dalam menganalisis satu fenomena itu harus sampai futuristik gitu. Jadi memperkirakan apa yang akan terjadi kalau ini dibiarkan gitu. Jadi harus bisa menginterpretasi. Nah, sampai-sampai teori Giddens ini apa disebut sebagai teori keranjang sampah gitu. Karena memang berhasil mengintegrasikan. Nanti kalau kita bicara teori sosiologi itu tadi ada teori yang makro sampai mikro itu ya, yang objektif sampai yang subjektif ya, yang deterministik sampai yang voluntaristik nanti ya. Nah, itu Giddens mencoba untuk menginterpretasikan itu, artinya menggabungkan ya, mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Nah, Giddens sampai sanggup membuat analisis interpretasi seperti itu. Salah satunya adalah melahirkan teori strukturasi. Nah, di situ polanya yang pertama begini ya. Jadi mungkin bisa dideteksi, nanti saya ingin diskusi juga ini dengan Pak Polisi. Ini ya, jadi keterulangan ya, keterulangan itu kan pola ya. Jadi ternyata orang itu bisa kita lihat polanya. Keterulangan perilaku ya. Nah, itu bisa kita kenali dari situ. Oh, ini kita interpretasi nanti gitu ya. Keterulangan perilaku. Oh, ini kok ada orang setiap hari pergi ke misalkan ke utara atau ke laut ya. Ada apa ini kan itu ya. Nah, jadi tiap hari pergi ke laut. Nah, itu kan berarti keterulangan itu mereka katanya Giddens itu pasti ada keuntungan yang dia peroleh, ada benefit ya. Pasti ada keuntungan yang dia peroleh ya. Atau dalam bahasa Giddens itu apa ya? Ada goal, ada tujuan ya. Pasti mereka ada tujuan, ada keuntungan gitu ya. Sehingga mereka melakukan perilaku itu secara berulang-ulang. Nah, jadi ada tujuan dan ada keuntungan. Tapi secara umum ya memang iya ya, seperti katakanlah setiap hari saya pergi ke kampus, itu kan saya ulang-ulang ya. Pasti Pak Sukidin ini mengulangi sesuatu perbuatannya itu ada keuntungan kan. Oh, setelah dilacak iya memang dia sebagai ASN atau sebagai pegawai negeri di situ, akhirnya dia dapat keuntungan setiap bulan dapat gaji katakan. Nah, itu kan ketemuan itu ya keterulangannya. Nah, sehingga kalau kita mau memahami tentang perilaku yang lebih luas lagi, kata Giddens, pahami saja polanya. Ya. Jadi dengan pola itu nanti keterulangannya itu akan bisa kita temukan. Ya, sehingga mereka melakukan sesuatu itu motifnya apa? Ya, di samping tujuannya, ya keuntungannya tentu ada motif. Ya. Kadang-kadang orang itu kan motifnya tidak semata-mata keuntungan dalam arti materi tadi kan itu ya, tapi bisa juga ada motif-motif lain. Nah, oke, itu yang saya kaji dalam ilmu S3 saya dulu, ternyata pembunuhan dukun santet itu motifnya bukan materi kan, bukan ekonomi ya. Jadi bisa motif balas dendam ya, motif sakit hati ya, atau motif konflik sosial sebelumnya dan sebagainya. Jadi ternyata ada motif-motif lain yang tidak semata-mata motif ekonomi ya. Oke, ini ya, jadi ini yang bisa digunakan sebagai alat
analisis atau untuk menginterpretasi atau mengintegrasi. Jadi bisa memprediksi, menginterpretasi sekaligus mengintegrasikan konsepnya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, Mas Eko?